Terus sekarang muncul lagi Bea Cukai malah mau mengendorse atau mau kerjasama dengan influencer, konten kreator untuk membalikan namanya gitu. Hola netizen yang tercinta, Bima Yudho Saputro memberi pengakuan mengejutkan di tengah kritik pedas yang dilayangkannya kepada Dirjen Bea Cukai. Lewat akun TikToknya, dia mengaku mendapat tawaran kerjasama dari lembaga tersebut. Berdasarkan chat yang diunggah Bima, sebuah agensi tampak menawarkan job untuk menjalankan campaign bersama Bea Cukai. Dalam chat itu, agensi tersebut juga mengungkapkan mereka membutuhkan satu video TikTok dan satu video Stitch TikTok dari Bima Yudho Saputro. Bima pun membalas pesan tersebut dengan membeberkan red card dirinya. Pihak agensi itu pun tampak menyetujui harga yang disebutkan dan langsung mengirim prosedur dan konsep video yang mereka inginkan. Setelah mendapat chat tersebut, Bima pun memilih mengunggah percakapannya dengan agensi itu di TikTok. Unggahan Bima tersebut kemudian diunggah ulang oleh beberapa akun di media sosial. Netizen yang berbakti pun ramai mengomentari unggahan tersebut dan menilai pihak agensi Bea Cukai salah memilih Bima Yudho Saputro. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lu pada tahu nggak? Ada drama terbaru dari instansi yang lagi ramai dibicarakan di Indonesia saat ini. Jadi, instansi tersebut ini menggunakan jasa dari pihak ketiga atau yang bisa disebut agensi untuk memperbaiki nama dari instansi tersebut. Jadi si pihak ketiga ini berusaha menggunakan KOL atau biasa kita sebut mungkin influencer ya, untuk memperbaiki nama dari instansi tersebut. Dan dihubungilah, ya kalian tahu ini siapa? Kak Bima. Dan kocaknya sama Kak Bima ini di-spill coy, isi offering dari si agensi tersebut. Ini isi offering dari si agensi tersebut. Kalian bisa baca sendiri dia kerja sama siapa, untuk apa, dan lain-lain. Gue benar-benar salut dan angkat topi buat Kak Bima. Dia ini bisa aja gampang dapat duit dengan menerima offering tersebut, tapi dia tolak dan dia spill karena integritas dia. Dan di video terbaru, si staffnya ini berusaha menghubungi Kak Bima untuk minta di take down videonya, untuk minta ngobrol dari hati ke hati. Lucu, lu silakan lihat video Kak Bima selanjutnya. Dari sini tuh makin kelihatan gimana bobroknya instansi ini, tau gak? Mereka itu berusaha memperbaiki kulit luarnya tanpa memperbaiki daging di dalamnya. Padahal ini kan yang udah jelasnya berantakan itu adalah internal di dalamnya, tapi mereka malah berusaha memperbaiki kulit luarnya. Bukan yang fokus introspeksi diri, memperbaiki diri, berkaca diri, melihat gimana kinerja mereka, gimana isinya, tapi mereka malah meng-hire jasa dari pihak ketiga untuk memperbaiki kulit luar mereka. Gue orang marketing, gue tahu banget gimana paniknya agensi ini, gimana paniknya si staff yang menghubungi Kak Bima ini. Belum lagi si agensi ini bakal kena OC dari instansi tersebut yang meng-hire mereka. Karena kan ini ujung-ujungnya malah nama mereka jadi jelek lagi. Ini kok jadinya tuh instansi tersebut jadi kayak mau nipu publik ya. Dipikir nih kita nih orang-orang bodoh apa gimana sekarang ya. Gara-gara VT influencer yang mau dibayar kita jadi percaya gitu-gitu aja, atau gimana ya? Gue jadi kurang paham nih sama instansi tersebut. Jadi sampai mana drama ini akan berlanjut, kita sebagai netizen hanya cuma bisa nunggu drama selanjutnya apa yang akan terjadi. FYI, sound di VT gue yang rame itu soal instansi tersebut dihapus sama TikTok. Gue nggak tahu ini cocok logi atau gimana ya, atau ada yang ngapus, gue juga nggak ngerti ya. Oke, ada yang berita lagi viral lagi nih dari Kak Bima yang sekarang kuliah di Australia dan dia mahasiswa asal Lampung. Jadi di sini dia cerita bahwa dia di endorse oleh Bea Cukai untuk bikin video. Terus dia balas gini, "Hi there, untuk red card aku per video di TikTok IDR 100 juta ya, thanks." Terus gue baca di caption dia, IDR 3.000 triliun aja possibly buat disikat, 100 juta gampang lah gitu. Terus lu lihat gini chatnya sama Bea Cukai. Nah gini, saat ini agensi kami sedang campaign bersama dengan lembaga Bea Cukai. Campaign ini bukan seperti buzzer, lebih ke bagaimana point of view dari seorang key opinion leader tentang
pengalaman mereka yang berhubungan dengan pihak bea cukai. SOW-nya sebagai berikut ya kak. Terus disuruh bikin satu video main stage TikTok. Jadi anjir itu viral banget di TikTok dan aneh aja gitu. Kan permasalahan bea cukainya kan emang kompleks kan. Mulai dari yang sepatu bea cukainya gede banget itu malah mahal lebih dari harga sepatunya. Terus juga permasalahan dari ibu-ibu yang beli tas Hermes ya, terus akhirnya dirobek karena terlalu mahal bea cukainya, dan masih banyak permasalahan bea cukai lainnya. Apalagi dengan korupsi yang kemarin yang menjangkiti Dirjen Pajak. Jadi tingkat kepercayaan dari masyarakat itu udah mulai menurun, dan bahkan sekelas Bima Lampung pun juga kadang nggak mau gitu. Dan bahkan kalau dia mau di endorse ya lu harus bayar 100 juta, karena kan ya kita tahu bea cukai cuan banget gitu kan, dapat dari barang-barang yang dibawa oleh orang-orang dari luar negeri. Menurut lu gimana? Coba komen di sini. Dari mulai kasus sepatu, kasus SLB, terus kasus Megatron Medi, sampai akhirnya netizen udah mencurahkan segala pengalaman pribadi masing-masing gitu mengenai bea cukai di X, di Instagram, di komen, dan lain sebagainya gitu. Contoh kayak Yayasan Yapti Makassar gitu, itu dapat hibah dari Saudi Arabia laptop Braille, cuman ketahan 1 bulan gitu dia bea cukai. Dan kasus-kasus tersebut terus berlanjut sampai sekarang gitu, sehingga citra bea cukai itu kurang bagus di masyarakat. Terus apa yang bea cukai lakukan? Ya betul, hire influencer untuk memperbaiki citra bea cukai. Jadi Bima nge-spill gitu, dia dapat tawaran dari agensi yang minta dia buat video gitu, pengalaman mereka berhubungan dengan bea cukai, di mana citra bea cukai saat ini ya kurang bagus gitu di masyarakat. Pasti videonya harus ya ngebagus-bagusin lah gitu. Kalau misalnya nggak ngebagus-bagusin ya nggak di ACC lah, nggak cair uangnya. Apabila benar tawaran tersebut dari bea cukai gitu, itu kan operasionalnya pakai uang pajak kita. Uang kita itu, lu bayangin uang lu dipakai buat hire influencer, ngebagus-bagusin instansi yang sebenarnya lagi kurang bagus di mata masyarakat. Beuh, gokil. Nah, step itulah yang dipilih gitu, alih-alih melakukan evaluasi, terus memperbaiki sistem, terus meninjau lapangan gitu, melihat eksekusinya gitu, controlling. Karena sering sekali gitu peraturannya oke gitu, tapi ketika di lapangan eksekusinya tuh beda gitu, beda. Sekarang kan benar-benar kasus per kasus gitu. Kalau lihat segitiga ini gitu, ya harus viral dulu. Kasus 1 viral selesai, SLB 2 tahun ngendap viral gitu, sekarang selesai gitu. Terus kasus Megatron viral selesai gitu, atau dibilang Medi cari engagement. Capek nggak sih gitu? Harus ada evaluasi dan perbaikan sistemnya gitu, termasuk pelayanan masalah-masalah kasus-kasus tersebut gitu, atau ada unit khusus pengaduan dan lain sebagainya gitu, disosialisasiin. Kalau ada kasus seperti ini, teleponnya ke sini ya gitu, bisa gitu di-collect. Dalam bea cukai nggak habis-habis ya, dari yang kemarin inilah bea itu yang ratusan juta, puluhan juta. Kita beli barang misalkan harga 2 juta terus dimintain biaya ini itunya sama bea cukai sekian juta. Itu juga yang kemarin terakhir yang beli mainan Megatron itu, barangnya ada yang hilang, terus juga rusak kemasannya, packagingnya dan lain-lain. Saya bea cukai klarifikasi. Menurut gua sebenarnya sudah banyak banget orang-orang yang merasa dirugikan sama bea cukai ini, cuman berani speak up itu sekarang, karena kemarin-kemarin itu belum ada yang sampai sebegitunya speak up. Baru-baru ini doang nih mereka berani speak up, sampai akhirnya satu persatu korban-korban ini yang mereka merasa dirugikan oleh pihak bea cukai buka suara. Jadi menurut gua udah deh bea cukai ya, maksud gua kita tuh beli barang harga cuma 2 juta, 1 juta, terus lo minta biaya ini itunya, yang bahkan biayanya itu lebih mahal dari biaya harga barangnya. Kayak
gimana sih gitu loh. Terus sekarang muncul lagi Bea Cukai malah mau mengendorse atau mau kerjasama dengan influencer, konten kreator untuk membalikan namanya gitu. Kayaknya memang di Indonesia ini ya bukan cuma Bea Cukainya doang, kayak tempat wisatanya pun masih banyak pungli-pungli. Kayak kenapa banyak orang termasuk gue pun kalau liburan gue lebih memilih untuk liburan ke luar negeri, kayak misalkan ke Singapura, ke Australia atau ke Bangkok gitu ya, karena memang biayanya lebih murah daripada kita ke Labuan Bajo atau kita ke tempat-tempat lain gitu. Juga nggak tahu kenapa di Indonesia tuh bisa sebeda itu ya, kadang mahal gitu ya, kadang ke Bali aja masih murah, ke Bali masih murah lah gitu, kalau kita ke Bali tuh masih ya udah terjangkau gitu ya, tapi kalau udah ke Labuan Bajo, belum lagi ke tempat wisata kayak cuma di Bogor kayak air terjun gitu, banyak pungli-pungli yang kalau cuman biaya wisatanya kita masuk lah, ada biaya wisata misalkan parkir segini segala macam, ntar kita masuk lagi tuh ada lagi biaya pungli-pungli orang-orang yang bukan pengelolanya gitu loh, kayak ya ampun gitu, kadang malas ke gue kalau mau liburan gitu tuh.